wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fen Amelia, NPM 2341239, kelas akuntansi 23A, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, di sini ada definisi tujuan perusahaan, yaitu tujuan perusahaan adalah arah utama yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang, yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan pengambilan keputusan. Contohnya yaitu tujuannya meningkatkan keuntungan perusahaan, memperluas pangsa pasar, memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemegang saham, dan membangun citra positif perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada definisi strategi perusahaan, yaitu strategi perusahaan adalah rencana penyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Strategi berfungsi untuk menentukan arah organisasi, menghadapi persaingan, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, mengoptimalkan potensi setiap unit usaha. Dua tingkat strategi, yaitu tingkat perusahaan, corporate level strategi. Strategi yang berkaitan dengan keseluruhan organisasi dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui pengelolaan berbagai unit bisnisnya. Selanjutnya ada tingkat unit usaha, yaitu business unit level strategi. Strategi yang berfokus pada cara setiap unit usaha bersaing secara efektif di pasar tertentu. Hubungan antara tujuan dan strategi perusahaan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan perusahaan berfungsi sebagai arah utama yang ingin dicapai, sedangkan strategi menjadi langkah sistematis untuk mewujudkan arah tersebut. Sebagai literasi, apabila suatu perusahaan memiliki tujuan yang meningkatkan pangsa pasar sebesar 20% dalam jangka waktu 2 tahun, maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meluncurkan produk baru yang kompetitif dan memperkuat promosi melalui media digital. Dengan demikian, strategi menjadi sarana konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan strategi, perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, yaitu kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan dapat menentukan arah strategi yang harus diambil. Di sisi lain, faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, dan budaya organisasi turut berperan penting dalam menentukan kemampuan perusahaan melaksanakan strategi tersebut. Selain itu, perubahan perilaku konsumen serta perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut perusahaan untuk selalu berinovasi dan beradaptasi agar strategi yang ditetapkan tetap relevan. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan organisasi. Tujuan ekonomi menitik beratkan pada peningkatan laba dan efisiensi, sementara itu tujuan sosial menunjukkan peran perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan tujuan organisasional berkaitan dengan berkelanjutan dan daya saing jangka panjang. Perusahaan ketiga jenis tujuan ini saling membantu berubah mendukung pencapaian visi perusahaan secara menyeluruh.
Tidak semua strategi yang disusun dapat berjalan dengan baik tanpa adanya faktor pendukung. Keberhasilan strategi perusahaan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, kesiapan sumber daya manusia, serta komunikasi yang baik di dalam organisasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi penentu agar strategi yang dijalankan dapat mencapai hasil sesuai rencana. Contoh tingkat perusahaan. Penjelasan tingkat perusahaan yaitu ada strategi tingkat perusahaan mencakup beberapa. Yang pertama itu ada menentukan bidang usaha apa saja yang akan dimasuki perusahaan, ada mengelola portofolio unit bisnis dan diinvestasikan, menciptakan sinergi antar unit usaha. Contohnya yaitu Lipo Group, yaitu memiliki bisnis di properti pendidikan UPH, rumah sakit Siloam, dan keuangan Naobank, dan tujuannya adalah menciptakan sinergi antar sektor agar mendukung pertumbuhan keseluruhan grup. Contoh tingkat unit usaha strategi tingkat unit usaha bisnis level, yaitu berfokus pada bagaimana unit usaha bersaing dalam industrinya masing-masing. Beberapa pendekatan yang umum digunakan Michael Porter yaitu cost leadership, yaitu kepemimpinan biaya rendah, menjadi presiden dengan biaya terendah, dan diferensiasi yaitu menawarkan produk unik yang bernilai lebih bagi pelanggan. Fokus strategi yaitu menargetkan segmen pasar tertentu dengan strategi khusus. Strategi yang efektif harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, fleksibel terhadap perubahan lingkungan, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan dapat diukur keberhasilannya. Implementasi strategi merupakan proses mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Di tahap inilah seluruh bagian perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan, bekerja semua untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya ketika sebuah perusahaan ingin memperluas pasar, mereka perlu menyiapkan strategi pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi yang mendukung arah tersebut. Tanpa implementasi yang baik, strategi hanya akan menjadi wacana. Setelah strategi dijalankan, perusahaan tidak boleh berhenti di situ saja. Diperlukan proses evaluasi untuk menilai apakah strategi sudah berjalan sesuai rencana. Evaluasi ini biasanya dilakukan dengan mengukur kinerja melalui indikator seperti penjualan, pertumbuhan laba, atau kepuasan pelanggan. Jika hasilnya belum sesuai target, maka perusahaan dapat segera melakukan tindakan korektif agar tetap berada di jalur yang benar. Tujuan dan strategi perusahaan saling berkaitan dalam menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Tujuan memberikan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan strategi menjadi langkah konkret untuk mencapainya. Melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif, keberhasilan strategi dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepemimpinan dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan teknologi. Dengan tujuan yang jelas, strategi yang tepat
dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif serta menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin dinamis. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai tujuan dan strategi pada perusahaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.